Apa tempat paling terisolasi di dunia? Sebagian besar orang mungkin akan menjawab di kawasan di Kutub Utara. Sesuai namanya, tempat itu terletak di bagian paling ujung sebelah utara planet Bumi. Namun bukan hanya Kutub Utara, ternyata ada salah satu pulau yang disebut paling terisolasi di dunia. Dilansir dari National Geographic, Tristan da Cunha disebut-sebut sebagai tempat paling terisolasi di dunia. Berada di tengah-tengah Atlantik, Tristan da Cunha dianggap sebagai pulau terpencil di bumi. Alasan utamanya, lokasi Tristan da Cunha sangat jauh dari pulau-pulau lainnya. Lokasinya berada sekitar 2.816 km dari Afrika Selatan dan 3.360 km dari Amerika Selatan. Sementara satu-satunya dataran terdekat dari Tristan da Cunha adalah Saint Helena yang berjarak 2.430 km. Kepulauan ini pertama kali terlihat oleh penjelajah Portugis pada tahun 1506 yang bernama Tristão da Cunha, walaupun kondisi laut pada waktu itu tidak memungkinkannya untuk berlabuh. Kemudian dia memberi nama pulau utama dalam gugus kepulauan itu dengan menggunakan namanya sendiri, Ilha de Tristão da Cunha, kemudian diinggriskan menjadi Tristan da Cunha. Pada tahun 1643, kru Hempstead yang diketuai Clis Gerrits melakukan pendaratan tercatat yang pertama. Penelitian pertama atas kepulauan ini dilakukan oleh kapal Prancis El Heureux du Berger pada 1767. Penelitian dilakukan dan penelitian atas garis pantai pun dilaksanakan. Keberadaan air pada air terjun besar Big Watron, dan di danau yang ada di pantai sebelah utara juga dicatat. Hasil dari penelitian itu dipublikasikan oleh Royal Navy Hydrograph Her pada tahun 1781. Inggris memang sudah memberikan banyak fasilitas umum, seperti rumah sakit dengan perawatan gigi, ruang operasi dan toko penyedia bahan makanan. Namun karena lokasinya yang terpencil, penduduk setempat harus memesan sejak jauh-jauh hari, misalnya beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya. Mayoritas penduduk Tristan da Cunha adalah petani. Bagi kamu yang senang dengan ketenangan, Tristan da Cunha jadi tempat yang tepat untuk kamu kunjungi. Alamnya yang sangat indah dan hijau, tak hanya memanjakan mata tapi juga membuat pikiran jadi rileks seketika. Hanya saja, saat kamu memutuskan untuk berlibur ke Tristan da Cunha, akses menuju ke sana sangat sulit. Pulau ini tidak ditunjang oleh moda transportasi mumpuni sehingga turis enggan untuk datang. Pulau ini juga tidak memiliki bandara dan hanya dapat dicapai melalui jalur laut. Selain itu, meski kapal-kapal nelayan dari Afrika Selatan sering datang secara terjadwal, hanya ada satu kapal, yaitu RMS Saint Helena atau kapal utama untuk penumpang yang melintasi pulau ini. Itu pun hanya setahun sekali selama pelayaran Februari dan melintasi Cape Town dan Saint Helena. Tak harus menunggu setahun sekali, kamu bisa juga menumpang perahu layar untuk menyeberangi Samudera Atlantik Selatan. Namun, kamu harus berlayar selama 18 hari mengarungi gelombang laut yang paling ganas, berharap untuk dapat beristirahat dalam kabut, dan melihat sekilas pulau-pulau utama yang mengesankan. Saat mendekat ke pulau, berdoalah agar angin reda dalam waktu yang cukup lama sehingga kamu bisa berlabuh dan turun dari kapal. Selain lokasinya yang terpencil, kamu juga harus terbiasa dengan listrik yang terbatas. Satu-satunya tempat penghasil listrik di Tristan da Cunha adalah di Edinburgh of the Seven Seas yang dihasilkan oleh generator diesel. Selain itu, sinyal internet di pulau ini kabarnya sangat buruk. Yang terakhir, jangan pernah berharap untuk bisa menikmati hotel mewah atau restoran mahal. Kamu tidak akan menemukannya di Tristan da Cunha. Tak perlu juga membawa kartu kredit, karena hanya jadi sebuah kartu yang tak bisa digunakan saat berada di pulau ini.
Meski begitu, pulau paling terpencil itu menjadi salah satu suaka margasatwa terbesar di dunia. Mengutip Lonely Planet, pulau ini menjadi tempat perlindungan bagi ikan yang hidup di perairan dan puluhan juta burung laut yang memakannya, termasuk di antaranya adalah penguin roach chopper yang terancam punah, elang laut hidung kuning, dan satwa liar lainnya.